Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Di video kali ini aku mau membahas mengenai keangkeran di Gedung Lawang Sewu, sebuah gedung yang penuh sejarah yang kini mempunyai aura mistis dan horor yang sangat kental. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Kalian pasti pernah mendengar mengenai Gedung Lawang Sewu. Gedung yang kental dengan aroma sejarah ini juga kental dengan kisah horor dan mistisnya. Bahkan dulu ada salah satu stasiun televisi swasta juga sering menayangkan acara uji nyali di tempat tersebut, sehingga membuat aura kemistikannya semakin dikenal di penjuru negeri. Di salah satu episode dalam tayangan tersebut, ada seorang laki-laki yang menjadi peserta uji nyali. Dia diminta berdiam diri di sebuah lorong bawah tanah yang berada di Lawang Sewu. Namun sayangnya laki-laki itu menyerah. Saat itu dia mengaku melihat sosok bayangan putih di ujung lorong tersebut. Kisah lain juga diutarakan oleh seorang warga Semarang yang bernama Billy. Walaupun dia warga asli Semarang, namun dia belum pernah mengunjungi Gedung Lawang Sewu ini. Namun karena pada saat itu stasiun-stasiun TV swasta itu sering menayangkan acara mistis di gedung ini, akhirnya Billy ini tertarik untuk berkunjung ke Lawang Sewu. Pada saat berkunjung ke sana, dia memasuki setiap lorong-lorong yang ada di gedung tersebut. Saat berada di depan pintu penjara bawah tanah, dia terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba dia tersadar bahwa dia mencium aroma yang tidak wajar, yang sulit dia deskripsikan. Bau itu seperti bau darah dan nanah yang sangat anyir dan menyengat hidung. Padahal awalnya saat pertama kali datang tidak ada bau yang aneh itu. Tetapi setelah dia berada di depan pintu penjara bawah tanah itu, tiba-tiba bau aneh itu mulai datang. Padahal tidak ada siapapun yang ada di situ selain dirinya. Bulu kuduk pun tiba-tiba berdiri dan akhirnya ia memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu. Sekedar informasi saja, Lawang Sewu ini dalam bahasa Jawa itu artinya adalah 1000 pintu. Kalau saja tidak ada kesan angker dan mistis, sebenarnya gedung ini sangat mengagumkan, penuh dengan nuansa artistik, kokoh dan megah. Namun disayangkan kesan angker dan mistis itu sedikit merusak reputasi dari nilai sejarah yang terkandung dalam gedung tersebut. Di gedung ini ada sebuah ruangan yang tidak bisa dibuka. Lokasinya di dekat dengan loket dan pintu masuk. Tidak mengherankan karena pintu itu terbuat dari besi dan baja. Mungkin saja ada cara-cara tertentu untuk membukanya. Tetapi orang Belanda yang notabene pemilik gedung ini itu sudah hengkang dari Indonesia puluhan tahun yang lalu. Karena tidak bisa dibuka, ruangan itu menjadi penuh misteri. Ada yang berspekulasi bahwa di balik pintu ini terdapat harta karun, uang, atau mungkin bahkan emas batangan. Di Lawang Sewu juga ada sebuah ruangan yang berada di ruang bawah tanah. Tempat ini dulunya merupakan penjara. Konon katanya dalam ruangan kotak yang hanya berukuran 60 kali 1 meter ini ada 5-6 orang dijejalkan ke dalamnya. Dengan memaksa orang sebanyak itu masuk ke dalam ruangan sekecil itu akan membuat mereka akhirnya mati lemas. Namun jika ternyata ada orang yang masih hidup, setelah disiksa mereka akan langsung dipenggal dan mayat mereka akan dibuang. Karena penyiksaan inilah tempat ini merupakan tempat yang paling angker di semua bagian gedung ini. Tidak mengherankan jika Lawang Sewu itu dipercaya sebagai salah satu penjara yang paling kejam dan sadis pada masanya. Bukan hanya pejuang kemerdekaan yang kehilangan nyawa di tempat ini, para penjajah pun banyak yang meninggal di tempat ini. Bahkan dipercaya orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia itu juga dibantai oleh tentara Jepang di tempat ini. Hal ini cukup meyakinkan karena banyak masyarakat yang sering
mendengar jeritan seorang perempuan yang dipercaya sebagai noni-noni Belanda. Kadang juga muncul suara hentakan sepatu seperti tentara, seperti sedang lagi baris berbaris. Konon kemunculan suara tersebut terjadi karena di dalam gedung tersebut itu telah terjadi pembantaian. Pembantaian tersebut dilakukan oleh sekumpulan tentara Jepang terhadap warga Belanda yang kemudian disaksikan oleh seorang noni-noni Belanda yang begitu ketakutan dan histeris hingga dia pun menjadi salah satu korban di dalam pembunuhan tersebut. Mereka kemudian membuangnya di salah satu sumur tua yang ada di area Lawang Sewu itu. Gedung Lawang Sewu ini juga memiliki sebuah sumur tua yang berada di bagian depan halaman gedung ini, di mana sumur itu beratapkan genting yang berwarna merah. Jika menyimak dari beberapa narasumber, sumur ini dulunya tidak beratap, namun karena banyak kesaksian mengenai cerita-cerita mistis, akhirnya sumur ini ditutup secara permanen, dan sumur ini pun selalu dikunci dan tidak bisa dibuka untuk umum. Mitosnya yang beredar di masyarakat, sumur tersebut dipercaya sebagai salah satu tempat pembantaian dan pembuangan mayat dari korban penyiksaan. Dari beberapa kesaksian warga dan pengunjung setempat, mereka sering mendengar jeritan dan suara-suara aneh, mulai dari jeritan wanita, suara orang yang kesakitan, bahkan suara anak kecil yang menangis. Terutama pada saat malam hari, suara ini sangat begitu jelas terdengar. Mitosnya, sosok dari suara tersebut adalah korban pembantaian yang kini menuntut balas dendam. Saking santernya berita-berita mistis tentang Gedung Lawang Sewu ini, banyak paranormal yang mendatangi tempat tersebut, dan salah satunya adalah Roy Kiyoshi. Sebenarnya kejadiannya ini sudah agak lama, di tahun 2018 lalu, tepatnya di bulan Maret. Roy Kiyoshi datang dan pada saat itu dia ini sedang membawakan acara Karma yang diliput oleh Antv. Di awal acara dia menjelaskan arti nama Lawang Sewu, yang pasti teman-teman semua sudah pada tahu ya arti Lawang Sewu ini. Dinamakan demikian itu bukan berarti pintunya benar-benar ada 1000, namun karena bangunan ini memang memiliki banyak pintu walaupun jumlahnya tidak sampai 1000. Dalam acara tersebut ia juga menjelaskan bahwa gedung itu dulunya adalah tempat yang digunakan sebagai kantor jawatan Kereta Api Indonesia, atau kalau sekarang kita mengenalnya dengan nama PT Kereta Api Indonesia. Dalam sejarah masa penjajahan, gedung tersebut itu memiliki catatan sejarah sebagai tempat pertempuran 5 hari yang ada di kota Semarang. Kita kembali ke Roy Kiyoshi lagi ya. Setelah membuka acara dan menginformasikan sejarah Lawang Sewu, Roy Kiyoshi kemudian berjalan ke sebuah lorong dan tembok yang tinggi yang serba putih. Saya banyak merasakan aura negatif di ruangan ini. Mereka banyak bersembunyi di balik dinding-dinding dan pintu Lawang Sewu, ucap Roy Kiyoshi. Kala itu Roy Kiyoshi menjelaskan bahwa mereka atau arwah-arwah penasaran ini akan muncul bergentayangan pada malam hari. Memori-memori arwah itu masih melekat dalam gedung Lawang Sewu. Ia mengatakan bahwa ia juga melihat arwah orang-orang Belanda, bahkan arwah serdadu dan jenderal yang masih bergentayangan di gedung tersebut. Jadi itulah beberapa kisah atau cerita mengenai Lawang Sewu. Teman-teman ada nggak yang pernah mendengar kisah lainnya, atau bahkan mungkin pernah melihat sendiri penampakan secara langsung di gedung Lawang Sewu tersebut? Jika ada silahkan kalian share di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.